Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kembali saya boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa kita semua senantiasa dalam keadaan yang baik. Dan mari saat ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang sungguh baik, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Perkenankan saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap kami saat ini, dimanapun anak-anak Tuhan berada, biarlah firman Tuhan sungguh boleh memberkati setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati dan pikiran kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan membuka firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dalam surat Galatia pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan fokus kepada ayat yang kedua. Mari kita membaca secara bersama-sama ya. Di hitungan ketiga kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi ya, kita membaca firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini yaitu bersaksi melalui perbuatan. Bersaksi melalui perbuatan. Kita bersyukur pada kesempatan yang indah ini, ya genap kurang lebih 1 bulan kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi saya yakin dan percaya kesempatan yang indah, yang baik ini kita akan terus gunakan untuk kita membangun mezbah di dalam keluarga kita masing-masing. Dan saya mendorong kita semua untuk terus berkomitmen tidak meninggalkan ya mezbah keluarga di keluarga kita pribadi lepas pribadi. Mari selalu ingat ya, bersama-sama kita bersehati di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari Galatia yang ditulis oleh Rasul Paulus ya, ditujukan kepada jemaat yang ada di Galatia. Sungguh sangat jelas dari Galatia pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nah saudara, surat Galatia ini memiliki beberapa tujuan. Salah satu tujuan kenapa Paulus menulis surat Galatia ini yaitu agar jemaat Galatia senantiasa hidup berkenan di dalam Tuhan. Agar jemaat di Galatia supaya mereka hidup bukan menurut kedagingan tetapi hidup menurut roh ya. Kitab Galatia merupakan bagian ya surat dari beberapa surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan yang paling menonjol dalam surat Galatia ini saudara yang terkasih yaitu kata-kata yang disampaikan oleh Paulus itu merupakan kata-kata yang bersemangat ya, pesan yang berapi-api, di mana menyampaikan satu nasihat, bahkan dikatakan nasihat atau hardikan yang tajam kepada anggota jemaat Tuhan yang menyimpang ya, baik jemaat maupun juga guru-guru palsu yang sedang menuntun mereka untuk menyimpang dari kebenaran Injil. Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, surat Galatia ini disampaikan oleh Paulus bahwa Paulus ingin menyampaikan satu kebenaran kepada jemaat Tuhan bahwa apa yang sudah mereka dengar, yaitu Injil yang sudah mereka dengar dari Paulus, Injil Yesus Kristus, itulah kebenaran Injil yang sesungguhnya. Bahwa Yesus harus mati, Yesus harus disalibkan, tetapi dia juga dibangkitkan dari antara orang mati, ya, membuktikan bahwa dia adalah Allah. Itu menunjukkan satu hal yang luar biasa.
yaitu bahwa Paulus ingin di sini supaya jemaat Tuhan menyadari bahwa mereka harus hidup sesuai dengan Injil kebenaran Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus membandingkan di sini yaitu kehidupan orang yang terlibat dalam perbuatan daging dengan yang hidup menikmati hidup di dalam buah-buah roh. Jelas di sini saudara ada satu perbedaan, ya, perbedaan yang luar biasa. Paulus mengajarkan bahwa orang percaya hendaknya saling menanggung beban dan tidak lelah dalam melakukan yang baik. Ini satu nasihat yang disampaikan, yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Karena pada waktunya nanti kita akan menuai apa yang kita tabur. Bagi kita orang percaya yang hidup di zaman kasih karunia ini, kita pun dituntut untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Mudah bagi orang untuk hidup menurut keinginannya sendiri, tetapi sulit bagi kebanyakan orang, ya, khususnya bagi saudara dan saya, jika kita masih menghidupi daging. Karena jelas bahwa keinginan daging berlawanan atau bertentangan dengan keinginan roh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita pun pada zaman ini dituntut, ya, untuk hidup bukan hidup menurut daging, melainkan hidup menurut firman Allah. Inilah bukti kasih kita kepada Allah, bahwa kita mengasihi Tuhan, yaitu dengan memberikan hidup yang memuliakan nama Tuhan, memberikan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Surat 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kita harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi sungguh jelas saudaraku bahwa ketika kita taat kepada Tuhan itu sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan berarti kita harus melakukan perintahnya. Tidak mungkin orang berkata aku mengasihi Tuhan tetapi dia tidak melakukan perintah Tuhan. Dan atau, ya, ada orang yang berkata mereka melakukan perintah Tuhan tetapi tidak ada buah kasih di dalam kehidupan mereka. Sungguh ini sesuatu yang mustahil. Jadi kedua-duanya ini harus saling berkaitan. Yaitu ketika orang berkata aku melakukan perintah Tuhan, berarti wujud nyatanya adalah kasih. Ketika orang berkata aku mengasihi Tuhan, berarti dia harus melakukan perintah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang bagaimanakah yang bisa kita praktekkan di dalam keadaan kita saat ini, di dalam situasi yang sedang kita alami saat ini? Saya yakin dan percaya bahwa satu nasihat firman Tuhan yang indah ini dari Galatia ini sungguh akan menolong kita untuk kita menerapkan kasih yang Tuhan inginkan dan kita nyatakan di dalam perbuatan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih yang diinginkan oleh Tuhan sesuai dengan Galatia pasal 6 ayat yang kedua tadi, yaitu adalah saling menanggung beban. Nah, saudara, ini sungguh indah, ya, saling menanggung beban. Ya, di dalam terjemahan dari bahasa Inggris, ya, NKJV, saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesianya, ya, sudah saya artikan, yaitu sanggup menanggung beban satu sama lain. Ya, sanggup menanggung beban satu sama lain. Dan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang. Ya, sanggup menanggung beban dan hendaklah kalian saling membantu menanggung beban. Ada persamaan, ya, di sini, ya, yaitu menanggung beban. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, saya yakin dan percaya bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat. Amin. Kita dipanggil untuk memberkati orang lain. Dan dikatakan di sini dalam situasi yang sulit seperti saat ini, orang mengalami banyak kesusahan, ya. Banyak orang yang harus dirumahkan, ya, harus di PHK, saudara.
Ya, pekerjaan tidak ada, tetapi kebutuhan harus terus berjalan. Nah, bagaimana respon kita, bagaimana respon gereja menyikapi hal ini? Saya yakin dan percaya ini menjadi satu tugas kita. Ya, tidak mungkin kita menutup mata dengan apa yang saat ini terjadi. Kalau kita lihat di luar sana, sungguh luar biasa, banyak orang yang tergerak hatinya untuk saling menolong, ya, saling membantu saudara-saudara yang lainnya, ya, orang-orang yang ada di sekelilingnya, ya, dengan memberi bantuan, mungkin dalam bentuk makanan, mungkin dalam bentuk sembako, mungkin dalam bentuk yang lain, saudaraku yang terkasih. Sungguh ini adalah hal yang perlu juga kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa saling menanggung beban, ya? Karena saudara dan saya dipanggil bahwa kita menjadi satu tubuh Kristus, satu jemaat Tuhan. Yang dilihat bukan label gerejanya, yang dilihat bukan label denominasinya, tetapi yang dilihat adalah persekutuan yang ada di dalam gereja itu sendiri. Jadi kalau kita jemaat gereja baptis gitu ya, jadi bukan label denominasinya yang dilihat, tetapi bagaimana kesatuan hatinya, ya, bagaimana kehidupan kita yang ada di dalamnya. Gereja bukan lagi dilihat dari gedungnya secara fisiknya. Meskipun kita tidak berkumpul bersama-sama saat ini, saudara, tetapi gereja di sini sungguh memiliki peran, yaitu untuk saling menanggung beban satu dengan yang lain. Saudara, mari melihat dalam keteladanan jemaat mula-mula, ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Di sana sungguh luar biasa, ya, yaitu menjadi contoh cara hidup jemaat mula-mula, yaitu kehidupan yang nyata, bahwa sikap kepedulian, sikap saling memperhatikan untuk saling menanggung beban satu dengan yang lainnya, menjadikan gereja memberi kesaksian yang baik bagi banyak orang, dan sehingga banyak orang juga yang mengenal Tuhan karena kehidupan anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi sekelilingnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa lakukan sebagai bukti kasih kepada Tuhan dalam situasi seperti saat ini, untuk bisa kita meringankan beban saudara-saudara seiman kita dan juga orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dari Galatia pasal 6 ayat 9 sampai ke 10 tadi, ya, dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku yang terkasih, sekecil apapun kepedulian kita kepada sesama menjadi sebuah sukacita yang besar bagi orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan, ya. Dan dalam situasi sulit seperti saat ini tidak mudah memang kita untuk menjadi tegar, menjadi kuat, dan kita senantiasa bersukacita. Mari kita terus bersandar kepada pertolongan Tuhan, dan mari tetaplah bersyukur apapun keadaan yang kita alami dan kita rasakan. Karena saya yakin dan percaya di balik rasa syukur itu ada satu kekuatan yang membuat kita terus bisa percaya dan memandang kepada Tuhan. Karena ketika kita kehilangan rasa syukur atas setiap apa yang kita alami, maka disitulah akan menjadi celah iblis untuk menjatuhkan kita. Sehingga ketika muncul kekhawatiran, ketika muncul kegelisahan, ya, disitulah dipakai oleh iblis untuk melemahkan iman kita. Saudaraku yang terkasih, mari mulai saat ini kita belajar untuk bersama-sama mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Matius pasal 6, ya, ayat 25 sampai yang ke-34, pengajaran Tuhan Yesus sungguh memberkati kehidupan kita. Di sana Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tentang apa yang akan kamu pakai, tentang apa yang akan kamu makan dan minum, ya, karena hidup kita sesungguhnya lebih berharga daripada hanya sekedar makanan atau sekedar pakaian yang kita gunakan. Mari kita sungguh-sungguh percaya
bahwa hidup saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan tahu kita memerlukan semua yang kita butuhkan, yaitu makanan, minuman, pakaian, dan segala sesuatunya. Dan Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Ketika kita mulai menjadi khawatir, mari Tuhan katakan, lihatlah burung di udara, yang tidak menabur, tidak menuai, tetapi dipelihara oleh Allah. Dan juga Tuhan berkata, lihatlah bunga di padang, lihatlah bunga yang ada di padang, yang indah tetapi segera layu. Apalagi saudara dan saya, kita jauh lebih berharga daripada burung yang berterbangan dan juga daripada bunga yang ada di padang, yang sebentar saja kelihatan indah tetapi habis itu layu. Tuhan memelihara saudara dan saya. Mari kita percayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dan mari percaya, apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita, apapun situasi yang kita hadapi dan rasakan, mari percaya bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Ayat yang terakhir untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku yang terkasih, kekuatan dan penghiburan kita datangnya daripada Tuhan. Mari tetap percaya, mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup kita dalam tangan dan pertolongan Tuhan. Dan mari mulai saat ini kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk boleh memberkati orang lain, untuk boleh bersama-sama menanggung beban yang saat ini sedang kita alami dan rasakan. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah hidup saudara dilimpahi oleh Tuhan dengan segala berkat, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Dan mari siap untuk menjadi berkat. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Satu hal kami rindu, Tuhan pakai kami, setiap pribadi lepas pribadi, untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hamba-Mu berdoa. Setiap pribadi anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat-Mu dan keluarganya, dimanapun saat ini berada, yang sedang beribadah, yang sedang menyaksikan, Tuhan memberkati, sehingga firman Tuhan boleh menguatkan iman, meneguhkan iman mereka untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus. Di masa-masa yang sulit seperti saat ini, kami terus boleh dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pribadi dan keluarganya, dimanapun mereka berada, kiranya berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam keselamatan Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.